Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Lumantobing SST MKM. Saya merupakan dosen tetap di Stikes Senior Medan Program Studi Sarjana Kebidanan. Adapun latar belakang pendidikan saya berasal dari D4 Bidang Pendidik USU dan Magister Kesehatan Masyarakat USU. Adapun mata kuliah yang saya bawakan di Stikes Senior Medan adalah yang pertama, asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak usia prasekolah. Yang kedua, asuhan kebidanan pada ibu bersalin dan BBL. Yang ketiga adalah kegawat daruratan maternal dan neonatal. Berikut video singkat saya, proses perkuliahan di dalam kelas. Mari kita saksikan bersama-sama. Silahkan menyaksikan. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Pagi, Bu. Pertemuan kita hari ini adalah tentang inisiasi menyusui dan aksi eksekusi. Jadi tetap masih dalam mata kuliah asuhan kebidanan pada bayi, balita, dan anak usia prasekolah. Oke, sebelum kita masuk ke materi intinya, Ibu akan menyampaikan tujuan khusus dari pembelajaran ini. Jadi untuk topik ini Ibu akan mengangkat 5 tujuan khusus. Yang pertama mengenai pengertian IMD atau inisiasi menyusui dini. Yang kedua menjelaskan tahapan dan manfaat IMD itu sendiri. Kemudian yang ketiga mengenai pengertian ASI eksklusif. Yang keempat adalah manfaat pemberian ASI eksklusif. Dan yang terakhir adalah menyampaikan nantinya kapan waktu yang tepat pemberian ASI eksklusif. Oke, untuk yang topik yang pertama, berarti topik ini ada 2 topik ya anak-anak. Yang pertama inisiasi menyusui dini dan yang kedua adalah ASI eksklusif. Inisiasi menyusui dini, itu memutuskan kembali bahwasanya inisiasi menyusui dini ini jangan salah menyebutkan. Yang tepatnya adalah menyusui, bukan menyusui. Jadi kalau menyusui itu adalah ibunya yang mengambil si bayinya, tapi kalau menyusui dini itu si bayinya yang berusaha mendapatkan atau meraih putih si ibu itu untuk menyusu ke si ibunya. Oke, kapan sebenarnya inisiasi menyusui dini ini dilakukan? Inisiasi menyusui dini ini dilakukan begitu kala 2, berarti fase antara kala 2 dan kala 3. Jadi ini juga perlu diluruskan kembali. Ketika nanti sudah selesai persalinan, dilakukan menyusu, itu masih inisiasi menyusui dini, tidak. Jadi itu artinya bonding attachment. Jadi yang dikatakan inisiasi menyusui dini itu adalah begitu selesai kala 2 langsung melakukan inisiasi menyusui dini. Bayi diletakkan bayi lahir dari jalan lahir, dikeringkan di atas perut ibu, kemudian lakukan pemotongan palu pusat, kemudian lakukan skin to skin antara ibu dengan si bayinya. Itu inisiasi menyusui dini. Kemudian berapa lama waktu yang dilakukan untuk inisiasi menyusui dini ini? Waktu yang tepatnya dilakukan inisiasi menyusui dini adalah selama 50 menit atau 60 menit. Bu, ada yang bilang 1 jam, boleh. Yang penting minimalnya batas waktunya adalah 50 menit. Ini ada 4 tahapan inisiasi menyusui dini. Yang pertama adalah setelah lahir, bayi secepatnya dikeringkan sepenuhnya kecuali tangan. Jadi tangan bayi itu cukup dikeringkan dari lendir dan dari cairan ya, cair air plasenta dan darah saja. Kemudian bila perlu langsung dipasangkan sarung tangan, begitu juga dengan kepala dan kaki. Kemudian bayi diletakkan tengkurap di atas dada si ibu atau perut si ibu, skin to skin. Yang ketiga untuk mencegah kedinginan atau hipotermi, memasangkan topi kepada si bayi. Kemudian biarkan bayi mencari puting susu ibunya sendiri. Bu, boleh dituntun? Boleh, tapi jangan ibunya menarik bayinya. Biar bayinya, kenapa nggak harus dikeringkan bersih bu ibu ininya, vernix kaseosanya, lendir-lendir putihnya, agar itulah nanti pelumasnya, memberikannya antara si ibu dengan si bayi. Jadi agar lebih gampang si bayi itu untuk menggapai ibunya. Ada 4 manfaat. Yang pertama, meningkatkan kemampuan atau keinginan ibu untuk memantapkan dan melanjutkan menyusui selama masa bayi. Jadi ini adalah fase awal agar si ibu itu, terutama untuk ibu primipara ya, fase awal untuk merangsang ibu itu menyusui anaknya, apalagi sampai ke ASI eksklusif. Yang kedua, memberi kesempatan pada bayi untuk mendapatkan kolostrum yang pertama.
Kemudian yang ketiga, memberikan kehangatan langsung ke tubuh bayi sehingga bisa mengurangi kejadian kematian akibat kedinginan. Yang keempat, menciptakan bonding antara ibu dan bayi. Oke, sampai di inisiasi menyusui dini. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke. Topik selanjutnya ibu akan membawakan ASI eksklusif. Sebelum kita fase topik ASI eksklusif, mungkin ibu ingin tahu apa menurut kalian ASI eksklusif itu? Yang paling depan dulu, Linda, apa ASI eksklusif menurut Linda? Menurut saya Bu, ASI eksklusif itu adalah ASI atau nutrisi yang diberikan kepada bayi sampai 6 bulan. Jadi tidak ada campuran makanan lain, hanya ASI dari ibu. Oke. Tidak boleh ada inflasi atau susu produk. Bagus. Mungkin Florian bisa menambahkan apa itu ASI eksklusif? Eksklusif itu pemberian hasil dari setiap toleransi dan bulan. Ibaratnya termasuk tidak ada sekolah dan Oke, benar ya. Nah ini ya, ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja sampai usia 6 bulan. Jadi tidak boleh diberikan cairan atau makanan apapun di luar ASI. Nah, pertanyaan yang mungkin sering muncul adalah, Bu, bagaimana jika si anak tersebut sakit? Nah, kalau si anak tersebut sakit itu nanti udah di luar normal ya. Normalnya apapun ceritanya bayi itu tidak boleh diberikan cairan ataupun makanan lain selain ASI. Tapi jika di luar kendali tertentu dalam proses yang patologis atau sebaik sakit, boleh diberikan obat atas indikasi dari petugas kesehatan ataupun dokter. Jadi batasnya ini adalah sampai 6 bulan. Jadi mungkin pertanyaan berikutnya, Bu, bagaimana yang di daerah saya? Contohnya daerah Mandailing Natal ataupun Aceh. Jadi kalau dibawa anaknya bertamu belum usia 6 bulan diberikan gula, boleh nggak, Bu? Tidak dianjurkan. Hanya jadi kebijakan ini juga tidak terlepas dari ilmu sosial budaya dasar. Jadi ada budaya-budaya setempat yang ini hanya mungkin boleh disampaikan, jangan terlalu banyak. Kemudian kebiasaan yang sering di rumah sakit, apalagi ibu ini parah, malas menyusukan langsung. Lanjutkan ya, kalau misalnya bidannya enggan memberikan bayinya ke pasiennya, ya ibunya yang mengingatkan, boleh saya letakkan dengan anak saya. Makanya ada rooming in. Jadi kalau di assessment itu ada macam-macam. Yang pertama adalah inisiasi menyusui dini, yang kedua ASI eksklusif, dan yang ketiga adalah rooming in. Makanya si bayi dan si ibu itu harus diletakkan dalam ruangan yang bersamaan ketika pada saat persalinan. Selanjutnya adalah manfaat ASI eksklusif. Ada 6 manfaat. Yang pertama, membantu infus uteri. Jadi membantu infus uteri itu adalah untuk membantu kontraksi uterus kembali ke kondisi awal. Kemudian mencegah terjadinya pendarahan. Nah, ini juga otomatis akan mengurangi angka kesakitan dan angka kematian pada ibu. Kemudian yang kedua, lebih ekonomis dan praktis. Jadi artinya di sini bahwasanya ASI itu boleh dibawa, jadi on demand, kapan saja si bayinya butuh boleh diberikan. Hanya tetap diajarkan ibunya untuk tetap menjaga etiket dalam menyusui. Jadi etiket dalam menyusui itu maksudnya yang setidaknya membawa pelindung antara si ibu dengan dunia luar. Jadi kalau kita menyusui ya dibuat kain membungkus agar payudara si ibu tidak terlihat. Kemudian lebih portable. Jadi portable ini mendukung juga lebih ekonomis dan praktis ya. Jadi tidak harus membawa termos, tidak harus membawa cangkir, tidak harus membawa susu. Dan tidak perlu mengadu-ngadu ketika si bayinya ini minum susu. Cukup ketika anaknya pengen minum susu, cukup diberikan ASI-nya, cukup mengasi aja. Kemudian yang keempat, mencegah patologis pada payudara. Jadi mencegah patologis pada payudara ini adalah artinya untuk mencegah kanker payudara pada si ibu. Ini ada satu kasus juga, terkadang
Gunanya untuk apa? Supaya semua sistem ataupun kelenjar-kelenjar kedua payudara itu digunakan ketika menyusui. Manfaatnya apa? Munculnya nanti ketika anak-anak sudah besar, artinya ibu tidak menyusui lagi. Terkadang muncul dalam bentuk benjolan, terkadang muncul dalam bentuk kanker, CA. Jadi itu harus digunakan. Jadi Bu, bagaimana, mungkin pertanyaan yang umum ya. Jadi Bu, bagaimana jika ibunya tidak menikah, wanitanya tidak menikah atau tidak pernah menyusui, itu berbeda. Kalau dia sudah pernah melahirkan, otomatis kan payudaranya terisi dengan ASI, paham ya? Ketika terisi dengan ASI, berarti otomatis harus dikeluarkan ASI-nya, cairannya. Cara mengeluarkannya itu adalah dengan cara mengasi, bukan mengasihi ya, mengasi. Jadi harus dimanfaatkan kedua payudaranya. Bu, kalau ibunya tidak nyaman dengan diajar dengan pompa breast pump. Tahu ya? Jadi di breast pump aja yang sebelahnya. Artinya harus tetap dikosongkan. Itu ya. Yang kelima adalah lebih confidence. Lebih confidence ini maksudnya lebih meningkatkan kepercayaan diri si ibu. Kenapa meningkatkan lebih kepercayaan diri si ibu? Karena postur ibu, badan si ibu itu akan lebih cepat kembali ke bentuk semula. Jadi tidak akan terlihat gempal dalam waktu lama. Jadi kalau ada nanti ibu makan aja, ibu menyusui makan aja, karena menyusui katanya tetap juga harus diberikan pancake. Jangan makan terus Bu, nanti ibu gendut. Itu harus dikasih pancake ya. Jadi seyogianya sebenarnya ibu yang menyusui itu adalah cara yang paling simpel untuk mengembalikan bentuk body ke body yang pertama sebelum hamil. Yang terakhir adalah membentuk bonding attachment dengan si anak, membentuk ikatan kasih sayang antara ibu dan anak. Bu, bonding attachmentnya ini bisa ke si ayah, boleh. Jadi makanya nanti si ayah itu dilibatkan ketika menyendawakan si anak. Jadi ibunya sudah selesai memberikan ASI, giliran si bapaknya yang menyendawakan anaknya. Itu tugas siapa Bu? Itu melibatkan istri ataupun petugas kesehatan, perhatian nantinya untuk melibatkan suami dalam keberhasilan ASI eksklusif. Manfaat untuk bayi yang pertama untuk pertumbuhan dan perkembangan, jelas ya, karena di dalam ASI itu mengandung zat gizi yang dibutuhkan si bayi sampai usia 6 bulan. Kemudian melindungi bayi dari infeksi atau kekebalan tubuh. Karena di dalam ASI itu mengandung zat imun yang sangat bermanfaat untuk bayi. Lebih aman dan tidak terkontaminasi dan tetap segar. Jadi dia tidak butuh botol yang harus dicuci ataupun direbus. Jadi Bu, kalau ibunya lupa melap putingnya ketika menyusui, bagaimana Bu? Gak apa-apa, karena bakteri-bakteri yang ada di dalam puting ibu itu, payudara ibu itu adalah bakteri baik untuk si lambung bayi. Jadi itu mencegah bayinya diare, masih aman waktu lambung bayi. Yang selanjutnya adalah mengandung beta-lactam sebagai anti alergi. Jadi tidak ada alergi ASI. Yang ada itu adalah alergi susu sapi, susu formula. Kemudian suhu ASI sesuai dengan suhu bayi. Jelas ya. Jadi suhu si ibu itu menyesuaikan dengan suhu si bayi. Kemudian mudah dicerna karena tidak mengganggu alat cerna bayi. Yang terakhir adalah dapat menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dan bayi untuk pertumbuhan fisik dan mental. Selanjutnya manfaat ASI bagi bangsa dan negara. Yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi. Ini tujuannya. Jadi ini nanti bermanfaat untuk kalian ketika menyusun skripsi nanti. Kenapa mengambil judul ASI eksklusif? Mengapa mengambil judul susu formula? Inilah acuannya, ini manfaatnya. Jadi indikatornya adalah angka kematian dan angka kesakitan pada bayi dan balita. Inilah dia manfaatnya bagi bangsa dan negara. Yang kedua, meningkatkan kualitas generasi
generasi yang akan datang. Nah, jadi meningkatkan kualitas generasi yang akan datang itu maksudnya karena di dalam ASI itu terkandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh si bayi dan anak pada masa tumbuh kembangnya yang tidak dimiliki oleh susu formula. Jadi nggak usah capek-capek beli vitamin dari luar negeri, dari apotek. Nah, usahakan aja. Jadi ajari aja ibunya itu agar produksi ASINya lancar. Nah, bayinya akan tercukupi segala kebutuhannya baik karbohidrat, protein, lemak sampai multivitaminnya yang mendukung kebutuhan dan perkembangannya. Kemudian manfaat bagi keluarga ASI tidak merepotkan, jelas seperti yang bilang tadi tidak membawa termos, tidak membawa cangkir, tidak memanaskan dodol, tidak harus mengganti karet kompeng, nah itu dia. Kemudian yang terakhir adalah ASI mengurangi pengeluaran biaya rumah tangga, jadi lebih menghemat kantong dari si bapak dan ibunya, jadi bisa tercukupi untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, ada satu topik lagi sebelum ditutup. Ada pertanyaan? Silakan. Mungkin dari Yusi, silakan, ada pertanyaan? Saya Bu. Oke, Linda, silakan, ada pertanyaan. Kan sedikit terjadi Bu, apalagi pada ibu yang sudah Bu. Saya sistematik dan ASI juga kuat Bu. Jadi bagaimana mengenai asupan nutrisi untuk si bayi yang melahirkan? Oh, ASINya tidak keluar. Jadi sebenarnya ibu langsung jawab ya. Nah, untuk ibu yang premipara lah, ibu premipara biasanya memang keluhannya ASINya tidak langsung keluar, makanya harus dilakukan inisiasi menyusui ini. Hanya, jadi walaupun rentang waktunya 50 menit, nanti dia beristirahat dulu. Jadi tetap membersihkan bayinya setelah 50 atau 50 menit atau 60 menit. Bayinya dikeringkan, dibersihkan, dikasih pakaian. Kemudian diberikan lagi untuk disusukan ke ibunya. Ya, ketika membersihkan si bayinya, si ibu itu dibantu untuk membersihkan payudaranya. Mengerti kan? Jadi dibersihkan payudaranya. Jangan-jangan ketika dia hamil, ibunya itu tidak pernah beres. Iya kan? Jadi tertimpa sama lemak-lemak kotor di pori-pori, di saluran-saluran dari si kuping tadi. Itu yang harus dibersihkan pakai air hangat ya, bukan pakai minyak. Kemudian langsung sambil diurut dari atas badan payudara ke bagian kuping. Nah, kemudian dikasih ibunya banyak minum sama makanan yang mengandung yang mensupport pengeluaran ASI. Contoh jamu katuk, susu kedelai, kacang-kacangan, biasanya makanan yang mengandung tinggi protein. Itu akan merangsang produksi ASI. Jadi sebenarnya tidak ada. Kemudian yang kedua, diajar ibunya cara atau posisi ketika menyusui. Jangan-jangan ibunya yang salah menentukan posisinya, paham kan? Jadi hanya sampai putingnya aja yang diisap. Jadi seharusnya harus sampai ke bagian areolanya, paham areolanya kan? Nah, jadi harus sampai, si bayi itu harus sampai ke areola si ibunya. Nah, kenapa harus sampai ke areola? Karena harus sampai badan si payudara itu harus mendapat misahan yang kuat agar produksi ASINya keluar dari pahamnya. Nah, sama juga nanti dengan bayi kembar. Jadi istilahnya tidak ada sebenarnya ASI yang kurang untuk bayi yang kembar. Hanya memang betul kalau bayinya kembar, ibunya harus diajari asupan gizi yang mensupport produksi ASI si ibu. Pahamnya? Ada pertanyaan lagi? Ya. Ke Putri Septi. Apakah ada dampak pada bayi jika tidak diberi ASI, namun hanya diberi supor saat usianya di bawah 60? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, jadi bayinya tidak diberikan ASI, diberikan susu formula, jelas pasti ada pengaruhnya. Kenapa saya katakan pengaruhnya?
anaknya, biasanya bayi yang diberikan susu formula itu lebih rewel. Kenapa lebih rewel? Dia sering bungok, nggak sadar ibunya. Kemudian ibunya nggak sadar menyendawakan, iya kan? Kalau dia ASI sambil diasihi, sambil cerita-cerita, kan bayinya itu kan ada jedanya, sambil menyusu, sambil pegang-pegang tangan ibunya, sambil pegang wajah ibunya. Kan dia sebenarnya nggak langsung mengisap terus, dia jeda dulu. Jadi ada prosesnya ketika mengisap, menelan dan masuk ke lambung si anaknya. Berbeda dengan susu formula yang menggunakan kompeng, iya kan? Kalau dia pakai kompeng, otomatis ada lubangnya, cukup ketinggiannya, cukup posisinya, susunya akan keluar terus dari kompengnya, iya kan? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, biasanya susu formula itu sebenarnya lebih menimbulkan alergi. Hanya pada umumnya ibu tidak memperhatikan secara spesifik. Jadi alerginya itu bisa dalam bentuk rewel atau tidak bisa tidur. Karena kan biasanya ibu-ibu itu kalau anaknya nangis dikasih susu, padahal sebenarnya tidak. Coba kalau kadang anak-anak itu, bayi itu, dia hanya butuh pelukan ibunya. Jadi dia menempel ke payudara ibunya, dikasih ASI, belum tentu diisapnya. Jadi di perut ibunya, di perut kepalanya bisa gitu. Kemudian kadar penyimpanan susu formula yang tidak benar itu juga bisa menimbulkan bakteri jahat untuk si bayi. Baru yang terakhir adalah cara pengolahan atau pencucian, proses pembersihan dari si dodot tadi. Itu jelas ya, bisa menimbulkan penyakit ataupun hal yang buruk pada si bayi. Jelas ya Putri? Selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya kepada Ibu, silakan. Jadi Bu, bagaimana dalam pemberian ASI pada bayi intensivenorum? Apakah ada perbedaan jika pemberian ASI pada bayi intensivenorum dengan bayi tetanus? Oke, bayi dengan tetanus neonatum. Ya. Terus. Ini lebih enak pertanyaannya. Kalau bayi terus itu sebenarnya dia kurang minum. Walaupun pada dasarnya normalnya ada terus normal fisiologis pada bayi, tapi sebenarnya terus pada bayi itu adalah pada dasar kuncinya adalah minum. Jadi ya cukup pencahayaannya, yang penting di pagi hari dijemur sambil disusui, terusnya pasti berkurang. Jadi lebih on demand lah. Kalau on demand itu kan menyusui tanpa batas waktu, tanpa tempat, ya kan? Pokoknya bayinya pengen minum susu, ya disusukan sama si ibunya. Kalau itu lebih sering. Kalau durasinya paling lama 2 jam, sekali dalam 2 jam. Kalau bisa pun sekali dalam 1 jam. Kalau bisa pun sekali dalam 30 menit. Jelas ya Yusi? Jadi kalau itu, kalau kalian pun ada yang kuning, kuncinya banyak yang banyak minum. Paham ya? Oke, cukup pertanyaannya. Jadi slide terakhir dari Ibu. Kapan waktu pemberian ASI eksklusif? Waktu pemberian ASI eksklusif yang pertama sebaiknya diberikan setengah jam setelah bayi lahir. Setengah jam itu maksudnya fase dari bayi lahir, dari jalan lahir dikeringkan baru diletakkan ke perut si ibu. Kemudian ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan. Jelas ya? Baru berikan sesering mungkin on demand. Dan yang terakhir, ibu harus mengkonsumsi makanan bergizi dan minimal minum 8-10 gelas per hari. Itu akan mendukung ketiga item ini. Ya, itu slide terakhir sebagai kata penutup dari ibu pertemuan hari ini adalah ASI pasti menurut hak setiap bayi untuk mendapatkan manfaat ASI sejak dini. Jadi menyusui itu adalah hak si bayi. Oke, itu topik ibu hari ini. Sebelum ibu tutup, mungkin ada tugas dari ibu ya. Jadi ke pertemuan berikutnya nanti dibagi dalam 3 kelompok. Ibu minta ada video pijat oksitosin, ya. Kenapa pijat oksitosin Bu? Karena pijat oksitosin ini bermanfaat untuk mendukung
reproduksi ASI lagi. Oke, itu kata penutup dari Ibu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan video tugas pembelajaran yang diberikan. Selamat